anak-anak Tuhan yang dikasihinya siang hari ini, saya mengucapkan selamat datang dan selamat siang ya. Sebelum kita memulai ibadah kita dengan judul tema Sukacita Pengharapan dan Motivasi, Kemenangan Yesus Kristus atas maut, kita akan mengambil waktu untuk saat teduh ya. Saya berikan waktu untuk saat teduh. Satu Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bacaan bertanggapan yang ganjil akan saya bacakan, sedangkan yang genap diikuti oleh yang hadir ya, dan juga singer. Mari kita bacakan sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 43 sampai 49. Ayat 43, yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Silakan. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari sorga. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu, dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki Maranatha Fellowship dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menyanyikan berkat kemurahan-Mu ya. Kristus mati dan kita menerima anugerahnya. Mari kita akui bahwa semua ini betul-betul semata-mata karena kebaikan dan kemurah hatian Tuhan. Mari kita hayati kata-katanya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
hatiku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sehati menaikkan doa syukur kita. Bapa Surgawi, sungguh Engkau penuh dengan kemurahan. Hari lepas hari tak ada habis-habisnya kasih setia Tuhan. Dalam pergumulan kami, dalam kesusahan kami maupun dalam sukacita kami, Engkau hadir. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mau beribadah, mau mengingat kebaikan Tuhan, mau memuji Tuhan, mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di sini. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan untuk kembali duduk. Kalau ada yang tanya, ngapain kita di surga? Kita tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Mari kita latihan dari sekarang ya. Memuji Dia, bagi Dia segala pujian. Ku balas kasih-Nya, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia
jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Albert, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang riang gembira, lagu yang mengajak kita bersorak karena Dia sudah mati, bukan cuma mati tapi bangkit, bukan cuma bangkit tapi menyediakan pengharapan dan rumah buat kita nanti. Jadi Allah kita memang Allah yang luar biasa. Jangan pindah ke lain hati ya. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Memuliakan Tuhanmu. Haleluya.
kuasa kubur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Kami persilakan Pendeta Albert Naibaho untuk tampil membawakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 49. Namun sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus. Kesempatan siang hari ini bersama-sama sebagai bagian dari keluarga Universitas Kristen Maranatha. Baik kami sebagai dosen, pekarya atau pekerja, bahkan bersama-sama dengan para mahasiswa, berkumpul untuk dapat memuji mempermuliakan nama Tuhan dalam kebaktian atau fellowship saat ini. Dan kami hendak membaca bagian firman Tuhan saat ini. Kami hendak mendengarkan, kami hendak merenungkan, sembari kami hendak menghayati maksud dari sabda Tuhan yang suci dalam kehidupan kami. Karena itu kami memohon kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami, supaya sungguh firman Tuhan itu bukan hanya menjadi bekal di dalam kehidupan kami, tetapi menjadi pedoman untuk kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kuasai kami, tuntun kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 49. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami.
Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu, dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa dia yang surgawi. Demikianlah pembacaan kita, dan yang berbahagia tentu ialah kita yang bukan hanya bersedia membaca tapi dapat mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang tidak dapat disangkal bahwa ternyata banyak orang di dunia ini begitu menghargai dan begitu mementingkan tubuhnya. Dari mana kita dapat mengetahui banyak orang yang mementingkan dan menghargai tubuhnya? Satu, jika kita sakit, maka kita akan pergi ke dokter, berusaha untuk menyembuhkan sakit pada tubuh kita. Betul ya? Obat-obatan yang mahal sekalipun jika sanggup dibeli. Rumah sakit yang ampuh di luar negeri pun jika mampu dikunjungi. Dan segala upaya yang dilakukan demi mendapat kesembuhan pasti diupayakan. Lalu jika pihak medis modern tidak mampu menyembuhkan, apa yang dilakukan? Dicobalah medis tradisional. Dengan harapan tentu dapat sembuh. Itu ciri banyak orang mementingkan dan menghargai tubuh. Ciri yang kedua, banyak orang yang ternyata, menolak tua. Saking menghargai, mementingkan dan mencintai tubuh, menolak tua. Tidak mau keriput. Karena itu operasi plastik. Atau minimal perawatan tubuh dan wajah banyak digemari. Facial lah, totok wajah lah, laser lah. Ada mahasiswa supaya glowing wajahnya gitu, bersinar seperti saya kena lampu nih. Biaya mahal pun tak jadi soal supaya wajah atau tubuh bisa tetap cerah. Kalau hidung kurang mancung ya dibuat supaya agak lancip dengan operasi plastik tadi. Ada komedo-komedo gimana caranya supaya keluar walaupun sakit dijalani. Ketiga cirinya, berolahraga supaya tetap fit dan kalau bisa ramping. Bila perlu ke gym, no problem. Bila ingin instan, sedot lemak. Dan bukti-bukti lainnya yang memang menunjukkan betapa tubuh sangat berharga. Maka dari itu segala upaya dilakukan. Dan puji Tuhannya, pemahaman kekristenan mendukung keberhargaan tubuh. Dengan tubuh Allah hadir dan datang ke dunia dengan tubuh. Dengan tubuh Allah mengorbankan diri di dalam Yesus melalui kayu salib dengan tubuh. Dengan tubuh karya keselamatan dinyatakan sebagai bentuk pengorbanan. Dengan tubuh. Dan dengan tubuh pula Allah menyatakan kemenangan atas kuasa maut, yaitu sebuah kebangkitan dengan tubuh.
kebangkitan dari kematian dengan tubuh. Jadi memang betapa pentingnya tubuh. Paula Jean Mailer dalam bukunya The Theology of Body mengatakan, when we act as image of God, the body is also a sacrament of divine person and an outward sign of how God acts. Kurang lebih terjemahannya, ketika kita bertindak sebagai gambar atau rupa Allah, tubuh juga merupakan sebuah sakramen pribadi ilahi dan tanda lahiriah tentang bagaimana Allah bertindak. Artinya dalam tubuh ini ada tanda-tanda lahiriah di mana Allah bertindak dalam kehidupan manusia. Karena kita sebagai manusia dengan keberadaan diri yang bertubuh ini adalah juga gambar dan rupa Allah. Betapa pentingnya ternyata tubuh. Jadi hati-hati ya dalam mempergunakan tubuh. Ya. Jangan sampai tubuh kita digunakan menjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saking pentingnya tubuh, maka dalam iman Kristen atau pengakuan iman rasuli kita percaya akan sebuah kebangkitan orang mati atau kebangkitan daging, kebangkitan tubuh. Pengakuan iman rasuli yang selalu kita ucapkan setiap hari Minggu. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 13, tidak bagian dalam bacaan kita, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, yang dalam hal ini adalah tubuh, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan selanjutnya ayat 17-nya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kenapa Paulus perlu berbicara mengenai kebangkitan Kristus dan merembet pada pembahasan dalam bacaan kita mengenai kebangkitan tubuh? Karena ada sebagian jemaat di Korintus yang memang sedikit banyak terpengaruh oleh aliran Gnostik Yunani yang kental di Korintus. Di mana aliran ini sangat mementingkan roh sedangkan tubuh enggak penting. Hanya roh yang baik, tubuh jahat. Sehingga dalam pemikiran kalau tubuh jahat, mereka tidak percaya akan kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Yang berdampak akhirnya tentu mempertanyakan kebangkitan Yesus itu sendiri. Bagi mereka asing sekali memahami atau pemahaman dengan pemikiran mengenai kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Apa sih gitu? Orang mati yang mati udah selesai. Dan kita dapat melihat buktinya pada perkataan Paulus pada ayat 35 juga yang tidak kita baca. Dan ini pernyataan kurang lebih perkataan Paulus yang mungkin dia ambil untuk dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Pernyataan Gnostik. Paulus berkata, tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Melalui bukti pertanyaan dan juga pemikiran gnostisisme tersebut, Paulus harus menyampaikan dengan tegas ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus dari kematian merupakan awal dan pijakan bagi kebangkitan orang-orang mati berikutnya. Untuk itulah Paulus menjelaskan tentang kebangkitan tubuh. Di mana bagi Paulus tubuh manusia yang saat di dunia ini fana, tetapi nanti dalam kemuliaan akan ada tubuh yang lain yang tidak akan fana. Paulus menyebutnya dengan tubuh rohani tadi dalam bacaan kita.
Jadi menurut Paulus, tubuh alami itu penuh dengan kebinasaan, tubuh rohani penuh dengan ketidakbinasaan. Tubuh jasmani atau alami penuh dengan kehinaan, tubuh rohani penuh dengan kemuliaan. Tubuh alami penuh dengan kelemahan, tubuh rohani penuh dengan kekuatan. Jadi seperti apa tubuh rohani itu? Paulus menjawab, tubuh yang sorgawi. Karena tubuh alami berasal dari debu dan tanah, tetapi tubuh rohani berasal dari sorga. Masalah bentuk wujudnya tidak ada yang tahu. Berasal dari sorga. Jadi apa yang Paulus sampaikan sebetulnya sedang mengcounter pemikiran filsafat Yunani. Dalam filsafat Yunani khususnya ajaran Platonisme, Plato, yang baik itu hanya ada di alam ide nanti. Yang baik itu yang bersifat roh. Hanya ada di alam ide. Yang di sini itu tidak baik yang ada di dunia ini. Itu akan hancur. Jadi manusia seperti kita nih yang hidup saat ini, itu adalah roh yang sedang terpenjara di dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu. Karena pemahamannya roh yang baik, lalu ketika kita hidup, roh ini seharusnya keluar, kembali ke alam ide, sedang terpenjara di dalam tubuh. Dan saatnya nanti akan tiba, ketika manusia mati, roh yang baik itu akan keluar dan kembali ke alam ide. Jadi bagi mereka kematian adalah saat yang mungkin saja dinanti. Karena apa? Karena akan membebaskan roh dari tubuh yang jahat ini. Namun Paulus justru sedang memberikan pengajaran yang mungkin menggemparkan bagi orang-orang Korintus, yang khususnya mereka memahami pemikiran Plato ini atau pemikiran Gnostisisme ini. Ketika ada kebangkitan tubuh, roh sudah bebas, lah kok justru akan ada tubuh yang lain ya dalam pemikiran mereka. Pijakan Paulus tegas, ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 40, ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Bedakan itu. Jadi melalui pijakan ini jelas bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika ada kebangkitan tubuh kelak. Dan Yesus adalah bukti pertama bahkan terjadi di dunia dari kebangkitan itu sendiri. Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan. Maka kebangkitan tubuh berikutnya bukanlah hal yang jadi mustahil di hadapan Allah. Nah, lalu apa kaitannya mengenai peristiwa kebangkitan tubuh dan kebangkitan Yesus ini? Dalam terang tema sukacita, pengharapan dan motivasi kemenangan Yesus Kristus atas maut, sekarang pertanyaannya, adakah kita dapat menghayati kebangkitan Kristus itu sebagai sebuah kemenangan atas kuasa maut? Karena apa? Karena melalui kebangkitan Yesus, jelas maut dikalahkan. Artinya Yesus yang mati tidak berhenti pada kematian itu sendiri. Yesus mati, udah berhenti misalkan. Enggak, tidak berhenti pada kematian itu sendiri. Tetapi berlanjut pada sebuah peristiwa, yaitu kebangkitan. Jadi artinya ketika Yesus mati dan ketika Yesus bangkit, dari kematian itu dia keluar dari maut itu sendiri. Bahkan saat kematiannya di kayu salib dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Gitu ya kalimatnya. Ia menundukkan kepalanya, tunduk dulu, lalu menyerahkan nyawanya. Biasanya orang tertunduk itu karena mati dulu. Mati baru tunduk. Ketundukannya itu karena dia mati. Tapi Yesus tidak.
Ia tertunduk dulu, menyerahkan nyawanya. Itu artinya maut pun tidak berkuasa atas Yesus. Dia tidak mati dulu baru karena mati lemes, tunduk kepalanya. Tetapi ia tunduk dulu dan menyerahkan nyawanya. Itu artinya Yesus berkuasa atas maut. Maut tidak berkuasa atasnya. Ia menyerahkan nyawanya, bukan maut yang merenggut nyawanya. Nah, melihat kenyataan ini, bahwa ia mati pun karena ia menyerahkan nyawanya, artinya ia tidak dikuasai oleh maut. Ia bangkit dari kematian, ia berkuasa atas maut. Maka seharusnya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Yesus itu menjadi sebuah fakta dan menjadikan kita harus tetap bersukacita. Ada kesukacitaan di dalam Kristus yang ia berkuasa atas maut dengan bukti ia bangkit. Yang bahkan melalui peristiwa kebangkitan Yesus di mana itu menjadi yang sulung, kita pun akan mengalami kebangkitan-kebangkitan kelak. Dengan kuasa Tuhan. Kesukacitaan bagi kita sebagai umat percaya. Sehingga kita memiliki motivasi yang tinggi dalam beriman kepada Yesus. Ada pengharapan di dalam Yesus. Bersukacita karena kuasa maut dikalahkan, itu artinya Yesus memang raja dari segala raja, memiliki pengharapan bahwa di dalam Yesus tidak ada kuasa maut yang dapat merenggut kita. Namun kita memiliki kehidupan yang baru dan kekal di dalamnya. Dan jelas dengan demikian motivasi kita ketika beriman kepada Yesus atas wujud syukur atas segala karya yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tidak ada yang lain. Kita sudah mendapat jauh dari apa yang mungkin tidak pernah kita harapkan dalam peristiwa kebangkitan Yesus dan penyelamatannya bagi kita. Tak terpikirkan, tak kita harapkan, tiba-tiba kita mendapatkan lebih daripada apa yang tidak kita harapkan. Dan itu Yesus lakukan tanpa ada permintaan sedikit pun dari kita. Inisiatifnya datang dari Dia, bukan dari kita. Sehingga patutlah kita selalu bersukacita atas kemenangan Yesus dari kuasa maut. Patutlah kita selalu berpengharapan di dalam Dia yang telah mengalahkan maut. Patutlah kita memiliki motivasi yang tinggi dalam iman atau dalam beriman kepadanya yang sudah mengalahkan maut. Peristiwa kebangkitan bukan hanya peristiwa fakta ada sosok yang telah bangkit, tetapi peristiwa iman yang membuat kita selalu bersukacita kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, kita saat ini bisa mengadakan dialog interaktif, artinya kita bisa saling sharing, berdiskusi, saling memberikan masukan, tanggapan. Karena itu mungkin siapa yang akan memoderasinya, silakan. Ya, silakan ya. Para mahasiswa, para dosen, ada unek-unek atau mungkin yang berkaitan dengan tema yang tadi ya. Tubuh kebangkitan, ini suatu hal yang menarik ya. Kemudian bahwa tubuh itu dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia di dunia ini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan para mahasiswa, mahasiswi. Biasa di kelas juga diskusi kan? Bukan hanya di kelas, di ruangan sini pun bisa. Ya jangan malu-malu
Ini kebanyakan malu nih. Gak usah takut salah dalam bertanya juga, silahkan. Bisa dijawab, tidak bisa, ya dilanjutkan nanti kemudian hari lah jawabannya. Monggo, Mangga. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo dong. Pak, Oh ya, saya silakan. jawab. Mungkin pertanyaan saya sedikit konyol. Oh ya, nggak apa-apa. Kadang dari yang konyol itu yang selalu membuat kita jadi kritis kok. Mengapa harus ada maut seperti itu? Apakah maut itu memang diciptakan Tuhan? Dan apakah memang maut itu memang disiapkan untuk menghukum si jahat? Atau apakah maut itu memang disediakan untuk para mereka yang membangkang Allah gitu? Dan kemudian maut itu apa gitu? Terkadang kan kita berpikir bahwa neraka itu kan isinya apa ya, kayak api panas gitu kan. Padahal kan sebenarnya yang dikatakan Tuhan itu, yang dikatakan di dalam Alkitab itu upah dosa ialah maut gitu. Apakah maut itu hilang? Apakah maut itu sebuah ketiadaan gitu? Dan apa bedanya dengan neraka yang seperti kayak manusia pada umumnya menggambarkan ada panasnya lah, ada apinya lah. Apakah itu hal yang berbeda atau yang sama seperti itu? Terima kasih. Wah, ini filsafat kematian, Pak. Harus dijelaskan. Silakan, Pak. Wah, ini pertanyaan yang ada di alam sana. Padahal saya belum pernah ke sana juga. Aduh, repot nih. Ya, jawabannya baik sebetulnya. Upah dosa adalah maut. Apakah maut diciptakan? Di dalam perjanjian lama, saya lupa kitab teks yang menyatakan ada sebuah tempat, ya, itu justru seperti tempat sampah, tuh ya, yang selalu diterjemahkan kadang menjadi neraka. Apakah panas? Oh, saya nggak tahu. Persis saya nggak berani bilang itu panas atau tidak. Alkitab selalu mengatakan tidak ada kertak gigi di sana. Kalau kertak gigi mah berarti bukan panas, malah dingin ya. Gitu. Saya boleh tanya lagi Pak? Apakah ini ada kaitannya dengan pengaruh dari bangsa Yunani yang biasa menyebutkan tempat itu tuh Hades gitu? Ya, ada Sheol, Hades ya. Orang Ibrani itu Sheol, orang mati itu turun ke bawah, dunia bawah yang menurut pemazmur tidak untuk berpikir, merasakan atau apapun, tidak ada gambaran dan tidak bisa menggambarkan sama sekali. Ya. Pemikiran Ibrani seperti itu, Yahudi. Dan mereka juga tidak menyebut itu sebagai sebuah neraka. Cuman pertanyaan unik ketika apakah maut diciptakan, kalau upah dosa adalah maut, itu bukan hasil ciptaan. Itu dampak. Lalu kenapa harus ada maut? Saya berpikir bahwa Allah itu adil. Dosa harus dihukum. Ketika dosa tidak dihukum, Allah menjadi tidak adil. Di dalam Kristus, penghukumannya ditanggungkan kepada Kristus. Sehingga maut tidak punya kuasa. Di dalam perjanjian lama, penghukumannya dipindahkan ke binatang. Itu kenapa ada kurban penebusan dosa.
Jadi ketika dosa tidak dihukum, Allah menjadi tidak adil. Dan hasil dari dosa adalah maut itu sendiri. Dan itu saya tidak berani mengatakan itu diciptakan, tetapi itu dampak dari perilaku. Karena nanti masuk ke dalam pertanyaan yang sangat tidak berujung. Kalau begitu Tuhan yang menciptakan maut itu sendiri. Saya tidak berani mengatakan Tuhan menciptakan maut atau Tuhan menciptakan dosa. Karena dosa merupakan sebuah pilihan manusia. Mau dilakukan atau tidak dilakukan. Pilihan sadar manusia. Maka dari itu maut ada karena pilihan sadar manusia yang mengambil untuk berdosa. Maka dari itu saya tidak berani mengatakan itu diciptakan, ya, hasil ciptaan. Gitu. Ya. Pun neraka. Karena saya tidak tahu ya, perspektif saya, mungkin Bapak Ibu atau Pak Yohanes, Pak Hariman punya perspektif yang lain. Saya selalu tidak ingin menghayati neraka sebagai sebuah tempat, sorga sebagai sebuah tempat, walaupun Alkitabiah, bahkan Injili, ya. Tetapi saya selalu ingin menghayati neraka dan sorga itu bukan sebagai tempat, bukan sebagai lokasi, tetapi sebagai sebuah kondisi. Ya, kenapa saya selalu menghayati itu? Karena saya ingat perkataan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Menciptakan bumi ini sebagai suasana sorga, tidak sedang mencari sorga yang entah ada di mana. Hasamayim lah atau di atas di langit sana. Saya lebih senang untuk mengambil interpretasi bahwa sorga itu atau neraka itu sebagai sebuah kondisi, situasi. Di rumah juga bisa mengalami suasana sorga, tapi di rumah juga bisa mengalami suasana neraka. Teman-teman pulang, tiba-tiba dengar bang breng-brong, bahasa binatang keluar, orang tua lagi berantem, itu suasana neraka tuh. Tapi teman-teman pulang, tiba-tiba ditanya dengan lembut dan halus oleh orang tua, gimana kabar, gimana kuliah dan segala macam, ayo makan dulu nak, istirahat nak, itu suasana sorga tuh. Ya. Jadi saya lebih suka menghayati itu, supaya tidak menjadi tujuan, karena kalau lokasi malah jadi tujuan yang, kalaupun ada, karena Alkitabiah Yesus sedang menyediakan tempat di sana, bonus, saya senang sekali akan tiba di sana sebagai orang Kristen. Tetapi yang saya ingin hayati, sorga di bumi ini. Ya, ya itu mungkin tidak memuaskan, mohon maaf, saya tidak mendalami hal-hal yang belum pernah saya kunjungi. Baik Pak, Kalau ada berarti untuk saat ini bolehkah saya mengambil kesimpulan kalau neraka dan surga itu adalah sebab akibat. Kita mengalami surga, kita mengalami neraka itu adalah sebuah dampak dari sesuatu gitu. Dan kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa maut itu sendiri merupakan sebuah pertanyaan yang di luar nalar manusia dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Bisa dijelaskan secara logika karena sangat logis, ya pasti sangat logis. Cuman itu berada di luar kita. Kalau misalkan berbicara tentang sebuah tempat, ya, karena kan mungkin ada para pendeta atau apa yang katanya sudah pernah berkunjung kan, bahkan berkali-kali katanya. Nah, ya bisa bertanya kalau memang itu dianggap sebagai sebuah tempat, bisa bertanya kepada mereka, ya. Gitu. Tapi kalau misalkan sebagai sebuah kondisi atau situasi sangat logis sekali karena bersama-sama dengan kita saat ini. Gitu ya.
Kalau itu sebagai sebuah kondisi, tapi kalau tempat, nah itu yang saya tidak tahu. Alkitab memang seperti itu. Sangat alkitabiah ada, tetapi saya ingin menghayati yang sebagai sebuah kondisi. Sorga dan neraka. Ya. Ini seneng banget ya bertanya tentang sorga dan neraka dari sekolah minggu mungkin. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, boleh saya komentarin sedikit ya. Saya sepakat Pak bahwa dosa kematian ya itu adalah suatu konsekuensi ke satu, dan juga neraka itu juga bisa dipandang sebagai suatu kondisi, suatu konsekuensi dari suatu tindakan. Saya ingat satu pelajaran ya. Sebetulnya pengertian maut atau mati itu adalah terpisah. Kalau kematian pertama itu kematian fisik. Apa itu? Terpisah antara jasad dan roh kita. Emang itu kematian pertama fisik ya. Konsisten dengan pengertian terpisah. Ketika kita bicara kematian kedua, itu adalah terpisah dari Allah yang hidup. Di sini kita akan bisa menjawab beberapa pertanyaan. Katanya mati, tapi mati kok panas, mati kok disiksa. Ya, jadi sebetulnya di neraka itu suatu kondisi tanpa kehadiran Allah, terpisah dari Allah. Itulah kematian kedua. Dan sangat tersiksa tentu saja. Ya, digambarkannya macam-macam. Yesus saja kan, mengapa engkau meninggalkan aku? Why do you forsake me? Itu suatu penderitaan. Terus mengenai itu tuh tempat peralihan itu, Gehenna, Sheol itu tempat pembuangan sampah gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya tempat peralihan, sama seperti Firdaus itu juga tempat peralihan. Itu bukan the final state of your destination ya, tetapi surga, neraka itu nanti. Ya, orang mati bukan masuk surga ya, masuk Firdaus. Pada hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Kalau bersama Tuhan Yesus, yes. Tapi kalau nanti kan kerajaannya nanti disediakan, Yerusalem baru ya. As the capital city of the heaven. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Jadi kematian itu terpisah artinya. Konsistennya kematian pertama maupun kematian kedua. Ada pertanyaan lagi? Mau komentari? Ya, Pak Hariman, silahkan Pak. Iya, terima kasih, itu pertanyaan yang baik ya. Apa itu maut? Apakah maut sama dengan neraka ya? Dan tadi ada komentar Bapak Pendeta ya, komentar dari Bapak Moderator. Semua itu memperlihatkan bahwa pemahaman ternyata tidak tunggal. Interpretasi ternyata begitu jamak. Cuman kalau saya baca yang namanya maut ya, memang pertama kalau maut itu dipahami sebagai kematian ya, banyak orang berpikir soal kematian tubuh ya. Kalau sudah mati ya berarti ya selesai ya. Tubuh kita akan membusuk karena tidak ada lagi kehidupan ya. Dari sisi medis para dokter bisa jelaskan ya, mungkin jantung sudah tidak lagi berdetak, otak tidak lagi berfungsi dan seterusnya ya. Tapi ternyata yang namanya maut itu tidak sekedar berarti kematian fisik ya. Maut itu juga sebenarnya bisa diartikan sebagai kematian rohani ya. Kematian rohani kenapa? Karena ada keterputusan relasi ya. Keterputusan relasi dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan Allah yang kita kenal dalam Kristus, yang adalah sumber kehidupan. Jadi kalau kita putus hubungan dengan sumber hidup, ya kita akan mengalami kematian ya. Baik
itu kematian fisik maupun sebenarnya kematian rohani, ya, yang paling mendalam, yang lebih dari itu, ya. Dan kematian rohani itu bisa saja dialami oleh kita walaupun physically kita masih hidup, ya. Physically kita masih hidup, tapi ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, kita akan merasa suasana yang tadi dikatakan ada suasana neraka, ya, ada suasana sorga gitu, ya. Kalau dekat dengan Tuhan ya suasananya suasana sorgawi, ya. Dekat dengan dosa ya suasananya ya suasana neraka, ya. Jadi kalau kita baca misalnya sejak kisah penciptaan, manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami keterputusan hubungan dengan Allah. Dan Kristus yang jalan, ya, dia jalan kebenaran dan hidup, ia membawa kita untuk kembali ada dalam relasi dengan Allah, supaya kita memiliki sebuah hidup yang bermakna. Nah, hidup yang bermakna itu yang harus kita perjuangkan. Bukan hanya nanti saat kita mati, tapi di sini. Supaya situasi surgawi itu bisa tetap ada. Jadi maut itu, kalau ditanya apa itu maut? Maut itu bisa orang pahami secara populer sebagai kematian fisik. Tetapi maut itu juga berarti suatu keterputusan hubungan dengan Allah. Di mana orang mengalami kematian kekal, orang merasakan penderitaan yang amat sangat karena dia terpisah dengan sang sumber hidup, ya. Soal bagaimana ada yang katakan neraka dan surga itu sebagai sebuah tempat, itu salah satu tafsir saja, ya. Di antara ada banyak tafsir lain. Tadi kalau tidak dikatakan hubungan, ya, kondisi, ya, tempat, itu aja sudah ada macam-macam tafsir, ya. Tapi mari kita lihat mana yang paling bermakna, mana yang paling berarti untuk kita jalani, baik hidup saat ini maupun nanti, ya, dalam hidup kekal bersama dengan Kristus, ya. Yang kita tahu hidup nanti itu hidup dalam kemuliaan, ya. Kebangkitan itu kebangkitan dalam kemuliaan. Tubuhnya kayak apa? Saya juga nggak tahu, ya. Cuman yang pasti ada bedanya, ya. Kalau kita lihat Yesus bangkit, pintu-pintu ditutup tapi dia bisa terobos masuk. Tapi apakah berbeda dengan tubuh yang ini? Sama juga, ya, karena dia masih makan, masih minum dan seterusnya. Nah, itu mau memperlihatkan sesuatu yang melampaui dari akal pikiran kita. Tapi apa-apa jangan kita bilang, oh ini udah melampaui akal pikiran, gak bisa dijelaskan. Gak juga, ya. Kita harus terus mencari pengertian, dan karena itu bertanya seperti tadi, hal yang bagus yang kita apresiasi, ya. Faith seeking understanding, iman harus selalu mencari pengertian. Makasih. Terima kasih Pak Pendeta Hariman. Ini memang konsisten dengan apa yang terjadi dalam kitab Kejadian, ya. If you eat the fruit from the tree of good and evil, on the very day, pada hari itu juga you will die. Pada saat itu yang terjadi adalah pemutusan hubungan dengan Allah. Secara fisik mereka masih lari, masih marah-marah, ya. Tetapi hubungan dengan Allah putus. Tetapi dihakimi dulu, ya. Di mana engkau? Apa yang sudah kau perbuat, ya? But on the very day, pada hari itu juga putus hubungan dengan Allah. Itulah kematian. Seperti yang dijanjikan yang difirmankan oleh Allah, ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Oke. Waktunya sudah habis, ya. Yuk, kita akan lanjut, ya. Mari. Terima kasih Pak Albert Naibaho untuk pemaparan firman-Nya yang akhirnya membawa kita kepada diskusi tentang kematian. Selanjutnya ada persembahan pujian dari kami, ya. Judulnya Ku Berharap Kepadamu. Baik, terima kasih rekan-rekan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, ya Pak. Oh ya, boleh.
Kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Melalui kuasa kebangkitan-Mu, di mana Engkau tidak dapat dikuasai oleh maut, kami dapat menghayati setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita bahwa kebangkitan-Mu merupakan yang sulung dari kebangkitan orang mati, sehingga kami pun adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan itu, dan maut pun tidak berkuasa atas kami selama kami bisa menghayati dan memiliki kedekatan personal dan iman percaya yang kuat dan teguh kepadamu. Dan kiranya melalui persekutuan saat ini, penghayatan akan kebangkitan-Mu dapat memberi dampak bagi kehidupan kami hari lepas hari selaku staf pengajar, dosen, pekerja, bahkan para mahasiswa. Ada pengharapan yang begitu besar hidup dan beriman di dalam-Mu, dan motivasi yang tinggi untuk kami dapat menjalani kehidupan ini sebagai sebuah bentuk anugerah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Inti dari lagu yang akan kami bawakan ini, kita senantiasa menaruh pengharapan kita. Kata apa? Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Masa kepada yang mati kita taruh pengharapan, ya? Karena Allah itu hidup, Tuhan itu hidup, maka kita bisa menaruh pengharapan kita. We can trust, mempercayakan hidup kita, masa depan kita di tangannya. Yuk kita nyanyi. Sembah sujud
selanjutnya doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha, kiranya universitas yang telah Engkau berikan di Bandung ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat global. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk warga UKM yang sedang sakit ataupun juga yang sedang berulang tahun. Kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka dan Engkau yang selalu curahkan kesehatan kepada warga UKM yang sedang sakit. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk Indonesia dan kiranya Indonesia dapat menjadi berkat bagi orang-orang dan dapat menjadi tempat untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo guys, welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Maranatha Ice Cream Studio. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram Devita Maranatha dan platform YouTube Maranatha Ice Cream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp dan QR Codes yang tersedia di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan hati melimpah sama dan sejahtera lainnya di dalam Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa mengikuti latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di studio Seraphim GWR, lantai 1. Jangan lupa hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang bisa disampaikan ya. Ibadah Maranatha Fellowship pada tanggal 24 Mei minggu depan mengundang juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menghadiri ibadah Maranatha Fellowship minggu depan yang akan dibawakan oleh Bapak Rektor. Wow. Profesor Insinyur Sri Widiantoro MSc PhD dengan tema anak muda yang dipimpin Tuhan ya. Tadi sudah ditayangkan. Kami juga mengundang untuk hadir dalam seminar kebangsaan pada hari Kamis 13 Juni ya. Catat ya. Dengan tema hasil pemilu, bonus demografi dan Indonesia emas. Apa ya? Nah, jangan lupa hadir, catat Kamis 13 Juni 2024 ya. Kami juga seperti sudah ditayangkan ya, mengajak Civitas Akademika untuk mendaftar pelayanan ya. Ya mungkin kita bisa lihat ya, mungkin supaya bisa terbaca ya. Kalau ada yang berminat silahkan di scan ya.
atau nanti setelah ini menghubungi kami ya dari BPK. Ya, mungkin mau dipertimbangkan dulu ya. Menghimbau sivitas untuk mengisi link evaluasi. Nah, ini ada evaluasi, silahkan diisi ya untuk jadi masukan. WL-nya pisebelen gitu ya. Tolong kasih masukan, jadi kami juga bisa belajar untuk menjadi lebih baik di kemudian hari ya. Kasih waktu ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya lihat ada beberapa alat komunikasi yang dipakai untuk scan. Terima kasih ya. Sebelum kita kembali beraktivitas, kuliah, pulang, kerjakan tugas, diskusi, kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Lagu terakhir, Junjungan yang Kupilih. Nggak salah pilih deh ya, Tuhan kita memang luar biasa dan hidup. Mari kita menyanyikan lagu Junjungan yang Kupilih. Silakan berdiri ya, silakan berdiri. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kan hati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Doa pengutusan dan berkat, kami mengundang Pak Pendeta Albert Naibaho untuk tampil ke muka. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil nanti kita memohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas persekutuan yang bisa kami lakukan pada kesempatan siang hari ini, dan kami hendak kembali ke tempat kami masing-masing dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Baik kami yang mengajar atau kami yang belajar, bahkan kami yang bekerja. Dan pada saat ini kami juga memohon berkat Tuhan. Karena itu kami mempersiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Amin. 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 Silakan untuk kembali duduk dan mengambil saat teduh. Kebaktian telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Aku berharap kepadamu. Sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud